رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين أما بعد Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat memiliki orang-orang yang keberadaan mereka memicu dan memacu kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW yang dahulunya adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menjadi penyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada dalam kejahiliahan. Ada banyak sekali kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, dan itu sudah berlangsung cukup lama sampai akhirnya datanglah Rasulullah SAW. Kemudian melalui beliau hidayah Allah Subhanahu wa taala sampai ke relung hati mereka dan mereka menjelma menjadi manusia-manusia terbaik yang dipuji dalam Al-Quran dan dipuji dalam hadis Rasulullah SAW. Mereka punya teman, seorang Nabi Muhammad SAW. Andai kata tiada Nabi Muhammad SAW, tentu mereka akan tetap di atas kesyirikan dan tetap di atas kejahiliahan. Namun dengan datangnya Nabi SAW, mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mulia dengan iman dan Islam. Begitu juga kita tatkala hidup di dunia ini, kita berusaha untuk mencari orang-orang yang tatkala kita dekat dengan mereka, kita bisa semakin bertambah ilmu agamanya, kemudian kita semakin bersemangat untuk mengamalkan ilmu agama tersebut. Karena as-sahibu sahib. Ini maqalah, bukan hadis. As-sahibu sahib. Sahabat itu akan menyeret kita, entah menyeret kepada kebaikan, entah menyeret kepada keburukan. Jadi as-sahibu sahib. Karena berteman dengan orang-orang yang baik, akhirnya kita terseret ikutan baik. Namun tatkala kita berteman dengan orang-orang yang berperangai buruk, maka akhirnya kita terseret untuk menjadi orang-orang yang berperilaku buruk juga. Boleh jadi di antara kita punya anak yang dididik sebaik mungkin di rumahnya, jangan sampai bertutur kata yang kasar atau yang jorok, misu dan lain sebagainya. Itu yang kita tanamkan kepada mereka. Tapi tahu-tahu dia pulang setelah bermain, nyampe di rumah dia bisa misu. Dari mana dia bisa misu? Karena dia telah salah memilih teman. Secepat itu, ya, didikan orang tua yang berbulan-bulan, bertahun-tahun bisa diubah oleh teman dalam sekejap, Atau mungkin boleh jadi nggak sekejap, tapi dalam waktu yang singkat. Sedikit demi sedikit akhirnya didikan orang tuanya tergeser oleh didikan temannya, atau kebiasaan buruk orang-orang yang menjadi
temannya. Alhamdulillah kita menjalin pertemanan di dunia ini dengan orang-orang yang insya Allah niatannya sama, yaitu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, kaum solihin, kaum solihat, dan semoga sebagaimana kita bersama di masjid ini dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka sholat 5 waktu, dan juga dalam rangka ngaji bareng semacam ini, kelak di akhirat kita dibersamakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Dan nanti kita di bagian akhir akan bahas bagaimana beruntungnya seseorang yang memiliki sahabat yang soleh. Sudah saya siapkan beberapa poin mengenai keuntungan memiliki sahabat yang soleh, dan nanti puncak dari poin-poin keuntungan tersebut adalah mereka ini akan menjadi orang-orang yang membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pensyafaat kita tatkala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita tadabbur terlebih dahulu. Tadabbur yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah surat Ali Imran ayat 31. Ayat 31. Dari posisi jenengan mungkin tulisannya kurang begitu jelas. Jelas apa tidak? Jelas. Tidak begitu jelas ya. Ada yang jelas karena posisinya di depan saya, ada yang kurang jelas karena posisinya di pojok sana. Ya, ini tempat yang paling nyaman di masjid ini adalah di pojok, ya. Karena yang di pojok yang paling ramai. Yang di depan ini sepi. Semoga walaupun nyaman nggak sampai tertidur. Saya baca dulu ayatnya, kemudian nanti kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saya artikan dulu, nanti baru kita renungkan bersama-sama tafsirnya. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian beriman jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang tulus, dengan cinta yang sebenarnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa berarti? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita akan menengok tafsirnya. Tafsir yang saya gunakan adalah tafsir As-Sa'di. Sebetulnya As-Sa'di itu nama pengarangnya, adapun nama tafsirnya adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Cuma yang terkenal disebut tafsir As-Sa'di. Saya menyukai tafsir ini karena bahasanya singkat, namun isinya padat, ringkas, akan tetapi isi kandungannya itu begitu luas, dan bahasanya mudah untuk dipahami. Kita coba mentadabburinya. Beliau Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, wa hadhil ayah, di dalam ayat ini, fiha wujubu mahabbatillah, terdapat
kewajiban mencintai Allah. Wa alamatuha, tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya cinta Allah itu apa? Wa natijatuha, bisa diartikan hasilnya apa? Dari natijah itu hasilnya apa? Buktinya apa? Dari cinta kepada Allah. Wa thamaratuha, buah-buahnya itu apa? Buah dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Allah berfirman, qul, katakanlah, in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah. Ai, maksudnya, idda'aitum hadhil martabatal aliyah, kalian mengklaim atau mengaku meraih martabat yang tinggi ini, kedudukan yang tinggi ini. Warradbatul lati laisa fawqaha radbah, yaitu kedudukan atau tingkatan yang tidak ada lagi tingkatan di atasnya. Ini udah yang tertinggi sudah. Cinta kepada Allah ini sudah yang tertinggi, di atasnya enggak ada. Fala yakfi fiha mujarradud da'wah, maka tidaklah cukup di dalam pengakuan cinta tersebut ya, sekedar mengaku-ngaku saja. Tidaklah cukup cinta kepada Allah itu hanya sekedar pengakuan belaka atau klaim saja. Balla budda minas sidqi fiha, akan tapi harus disertai kejujuran di dalam pernyataan tersebut, pernyataan cinta kepada Allah atau pengakuan cinta kepada Allah. Jujur. Wa alamatus sidqi, dan tandanya jujur dalam mengaku cinta Allah adalah ittiba'u rasulihi, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i ahwalihi, dalam seluruh keadaannya, fi aqwalihi, di dalam perkataannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Tandanya jujur dari pernyataan atau pengakuan cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam segala hal, baik perkataannya maupun perbuatannya, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Fi usuliddin, baik dalam urusan pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan juga cabang-cabangnya agama. Fil zahir, dalam perkara yang sifatnya zahir, wal batin, dan juga yang sifatnya batin. Faman ittaba'ar rasul, maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah, dalla ala sidqi da'wahu mahabbatallah ta'ala, maka itu menunjukkan atau membuktikan kejujuran pengakuannya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang bakal dia raih dari kejujuran pengakuannya yang dibuktikan dan dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah wa habbahullah, Allah mencintainya, wa ghafara lahu dzambahu, mengampuni dosanya, wa rahimahu, mengasih sayanginya, wa saddadahu, membimbingnya, fi jami'i harakatihi wa sakanatihi, di dalam seluruh gerakannya dan juga diamnya. Buahnya ada berapa di sini? Yang pertama, dicintai Allah. Yang kedua, diampuni Allah. Yang ketiga, disayangi Allah. Yang keempat, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala
gerak-gerik kita, bahkan diam kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattabi'ir rasul wa man lam yattabi'ir rasul, dan barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa muhibban lillahi ta'ala, maka dia bukanlah pecinta Allah. Li'anna mahabbatahu lillah, karena cintanya kepada Allah, tujibu lahu ittiba' rasulih, mengharuskan dia untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah. Fama lam yujad dzalika dalla ala adamiha, dan tatkala itu tidak didapati, jadi ngikuti Nabi itu enggak ada pada dirinya, maka itu menunjukkan tidak adanya cinta dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kadzibun, dan dia sesungguhnya hanyalah berdusta saja. Inidda'aha, jika dia mengklaim cinta kepada Allah atau mengaku cinta kepada Allah. Kenapa tandanya enggak ada? Ya, tandanya adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia mengungkapkan sampai 1000 kali dengan lisannya, atau dia tulis dengan tangannya, saya cinta Allah. Ya. Tapi kalau dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, dia hanya berdusta dengan pernyataannya tadi. Andai dia jujur, maka konsekuensinya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Ma'annaha ala taqdiri wujudiha ghairu nafi'atin biduni syartiha. Sekalipun boleh jadi sebenarnya cinta itu memang benar-benar ada dalam dirinya, memang benar-benar cinta kepada Allah, tapi cinta itu tidak bermanfaat sedikit pun tanpa dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa tadi? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang beneran cinta, ya, memang beneran cinta. Cuma dia tidak memenuhi syaratnya. Sama dengan orang mengucap 2 kalimat syahadat itu kan ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Apakah serta-merta orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia itu pasti diterima syahadatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Syarat dan ketentuan berlaku. Al-Imam Wahab bin Munabbih, beliau suatu ketika ada orang yang datang menghadap beliau, kemudian mengatakan, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah la ilaha illallah, bukankah 2 kalimat syahadat itu adalah kunci surga? Beliau menjawab, bala, iya. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan, akan tetapi tidak ada satupun kunci kecuali kunci itu punya gerigi. Iya apa tidak? Iya, setiap kunci itu ada geriginya. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka, jika engkau datang pada hari kiamat nanti dengan membawa kunci yang ada geriginya, maka surga akan dibukakan untukmu. Wa illa fala, namun jika tidak, maka tidak. Lam yuftah laka, tidak akan dibukakan untukmu. Apa maksud geriginya di sini? Jadi 2 kalimat syahadat itu ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Mungkin kapan-kapan tema kita adalah membahas syarat 2 kalimat syahadat. Karena boleh jadi seseorang mengucap 2 kalimat syahadat tidak berangkat dari hatinya. Dia melakukan itu hanya pura-pura saja. Ada apa tidak? Ada, ya. Biar bisa mendapatkan wanita pujaan hatinya, dia pura-pura mengucap 2 kalimat syahadat. Ketika berhasil menikahi, dia balik lagi ke agamanya. Ya, kayak gitu kan terjadi seringkali, ya. Atau bisa jadi dia hanya mengucapkan tapi nggak ngerti maksudnya apa. Dia cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nggak ngerti maksudnya apa. Sehingga akhirnya karena nggak ngerti, ya itu sekedar
gerakan bibir tanpa disertai gerakan hati. Nah, karena hatinya tidak bergerak, maka nanti otomatis dia tidak akan bergerak dengan seluruh anggota tubuhnya untuk membuktikan konsekuensi dari dua kalimat syahadat itu apa saja. Di antaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala petunjuknya, entah itu yang berbentuk perintah atau yang berbentuk larangan. Jika perintah dilaksanakan, jika larangan maka dijauhi dan ditinggalkan. Nanti kapan-kapan kita bahas apa saja syaratnya dua kalimat syahadat. Biar nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang dengan membawa kunci yang ada geriginya. Ya. Mungkin banyak yang bawa kunci, ya. Tapi dari sekian kunci itu enggak semuanya bisa digunakan untuk membuka pintu. Yang bisa hanya yang bergerigi dan geriginya cocok, ya. Geriginya cocok. Bergerigi saja kalau geriginya salah juga enggak bisa digunakan untuk membuka pintu. Kita lanjut. Wa bihadhil ayah, dengan ayat ini yuzanu jami'ul khalqi, seluruh makhluk ditimbang, ya. Ditimbang. Fa'ala hasabi hadzihim min ittiba'ir rasuli yakunu imanuhum wa hubbuhum lillah. Sesuai dengan bagian yang dia lakukan dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seukuran itulah imannya dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi, seukuran ittiba'nya dia atau mengikutinya dia kepada Rasulullah SAW, maka seukuran itu pula lah imannya dia kepada Allah dan cintanya dia kepada Allah. Semakin dia mengikuti Rasulullah, itu menunjukkan dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin beriman kepada Allah. Wa ma naqasa min dzalika naqasa. Namun jika kurang, maka ya berarti cintanya kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cintanya setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar ittibanya atau keberpegang teguhannya dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang paling kuat berpegang teguhnya, dia berarti yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia yang paling membuktikan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah ayat yang kita renungkan pada pagi hari ini. Sekarang kita akan ngaji dulu ya, tahsin. Kemarin sampai surat Quraisy, bukan Al-Quraisy ya, surat Quraisy. Sekarang kita akan lanjutkan surat apa berarti? Surat Al-Fil. Siapa yang jawab tadi? Pinter ya. Bapak-bapaknya diam, malah adik kecil ini yang jawab. Surat Al-Fil. Sudah hafal surat Al-Fil adiknya? Hafal? Oh belum. Ya, nanti dihafalkan ya. Tubuhnya ditegakkan, masih ingat ya? Tubuhnya ditegakkan, ya. Kemudian tarik napasnya menggunakan pernapasan perut. Ya. Lalu yang berikutnya, tatkala mengeluarkan suara, suaranya ditekan, dikecilkan, dikeraskan. Ya. Saya ulang lagi, ditekan, dikecilkan, dikeraskan. Bonusnya yang keempat, dimerdukan semampunya, ya, dimerdukan semampunya. Kita coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. 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 Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fi-nya panjang, ya. Kemudian dotnya tidak boleh memantul. Dia bukan tadlil namun tadlil karena dot enggak punya sifat qalqalah. Saya ulang masih laku pertama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 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 Wa arsala 'alaihim tayran ababil. 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 Awas ada namanya. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Ya, dagunya kurang satu. Yang min sijil itu juga didengungkan atau disamarkan maksudnya. Ya. Ada 3. Saya ulang lagi masih laku naik. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sepertinya banyak yang terbiasa tidak dengung, ya. Coba saya baca pelan-pelan. Tarmihim bihijarah. Tiru kan? Tarmihim bihijarah. Nah, itu satu, ya. Bihijaratim min. Bihijaratim. Gak usah terlalu lama juga, ya. 3 ketukan. Lagi. Bihijaratim min. 2, ya. Sekarang yang ketiga min sijil. Kalau yang 2 pertama tadi dengung, kalau yang sekarang ini samar. Samar sambil disertai
persiapan mengucapkan huruf yang kedua yaitu huruf sin. Ya. Min, kan di sini posisinya ya. Min sijil sama. Suara samanya ditaruh di rongga di belakangnya gigi seri ya. Min sijil. Saya baca tanpa lagu dulu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang mi kurang lama lagi. Mi 1, 2, 3. Min sijil. Dua dengung yang pertama udah bagus, cuma yang terakhir masih khilaf ya. Kita ulang lagi. Tarmihim 1, 2, 3. Tarmihim bihijaratin. Ya, sekarang kita kasih lagu naik, datar dan turun. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ya, masih misteri. Yang di sininya masih sering lupa ya. Min sijil. Tiru kan? Iya. Fokus ya, khususnya yang di sini karena yang di sini masih sering lupa. Lagi tarmihim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kalau pakai kaidah yang tadi ya, semakin kita membacanya bertajwid, itu semakin menunjukkan kita ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seukuran apa kita ngikuti tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar itu pula lah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar itu pula cintanya Allah kepada kita akan diberikan. Ya. Jadi berbanding lurus. Ya. Kita lanjut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini memnya dengung apa tidak? Memnya tidak ya. Mem mati itu dengungnya kalau ketemu mem atau ketemu ba saja. Kalau ketemu selain itu, selain dua huruf tadi dibaca jelas. Contohnya ini, ketemu apa ini? Ketemu kaf, jadi nggak usah dengung. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Saat baca ini
Hati-hati, karena sebagian orang mengira ini hamzah, mengira ini ain, maaf, sehingga dibaca ma'kul. Ya. Ma'kul, harusnya pakai tenggorokan bawah, bukan tengah. Ma'kul, suaranya terhenti. Ma'kul, bukan jalan seperti ini. Nah, kalau itu nanti jadi ain. Ya, coba sekali lagi. Faja'alahum. Lagi dengungnya lupa. Ya. Nanti di rumah dipelajari lagi ya. Kan ada rekamannya. Nanti dicek lagi biar bacaan kita yang surat-surat pendek ini semakin berkualitas ya, semakin berkualitas. Sekarang saya baca sendiri, jangan ditirukan. Nanti setelah saya baru panjenengan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Naik. Tarmihim bihijaratin waja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Semoga walaupun ada sedikit perbedaan dengan yang biasa kita praktekkan ya, amal soleh kita yang dahulu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan kita, dan andai kata itu salah, semoga Allah mengampuninya. Namun ke depan harus punya tekad untuk memperbaiki itu semuanya ya. Jadi kalau bisa kita itu hari ini lebih baik daripada kemarin. Kemudian besok harus lebih baik daripada hari ini. Mulai nom-noman sampai tuwek podo, yang nggak ada peningkatan ya, berarti kita kurang mensyukuri nikmat umur berarti. Ya, harusnya ada yang bertambah dalam keilmuan kita dan ada yang bertambah dalam amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sedang nyicil ya. Nyicil bagaimana cara baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Harapannya nanti salat kita semakin bernilai untuk kita pada hari kiamat nanti. Dihisab pertama kali ya, dihisab pertama kali ternyata gerakannya bagus, bacaannya bagus. Alhamdulillah, akhirnya seluruh amal solehnya dicap bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangatnya orang Islam itu bukan cuma sekedar semangat beramal, tapi juga semangat mengilmui apa yang dia amalkan. Karena dia khawatir dia tiwas capek, namun dia tidak mendapatkan buah dari rasa capeknya ketika masih di dunia. Kalau Jumatan itu surat yang dibaca
rakaat pertama apa biasanya? Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian yang rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Hafal. Ini hafal namanya saja atau hafal suratnya juga? Insya Allah hafal lek ono barengani ya. Lek ono barengani apal ya. Kalau sendirian cul-culan ngatek dewe tibo mungkin ya. Perhatikan ini ayat ketiga ya, ayat ketiga. Amilatun nasibah. Beramal dan sampai kepayahan dalam beramal. Tasla naron hamiyah. Tapi ternyata dia justru masuk ke dalam neraka. Sudah capek-capek beramal, kemudian ternyata masuk neraka. Seingat saya Umar Ibnul Khattab menangis, ya, menangis tatkala mentadaburi ini. Tatkala beliau melihat, mohon maaf, para pendeta atau rahib Yahudi Nasrani yang begitu semangat dalam beramal, ya. Bahkan setahu saya tidak menikah, ya, agar bisa fokus untuk beribadah sampai tidak menikah. Ya. Namun itu semuanya sia-sia. Kenapa? Karena tata caranya tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Andai kata mengikuti Nabi Isa, pasti akan menjadi orang Islam. Karena setiap nabi dari awal sampai akhir itu diutus, dalam keyakinan kita ya, diutus dengan membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid, Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi aturan Allah, maka sami'na wa ata'na. Ajarannya sama. Baik, sekarang kita akan bahas keuntungan memiliki sahabat yang soleh. Semoga kita memiliki sahabat-sahabat yang soleh di dunia ini, yang mana kita nanti bisa tetap bersama mereka hingga di akhirat nanti. Sebetulnya istrinya jenengan, suaminya jenengan itu juga sahabatnya jenengan, bahkan sahabat yang terdekat. Iya apa tidak? Iya. Ayah, kakak, adik, paman, bibi itu adalah sahabat-sahabat kita, termasuk sahabat-sahabat kita, di samping sahabat yang diikat dengan keimanan semacam ini. Justru orang yang paling dekat adalah orang yang satu rumah. Kalau kita satu rumah dengan orang-orang yang bertakwa, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau satu rumah dengan orang-orang yang durhaka, kita bisa ketularan durhaka. Baik, mari kita mulai. Keuntungan memiliki sahabat yang soleh. Yang pertama, sahabat yang soleh adalah nikmat terbesar setelah nikmat Islam. Ini makalah ya, bukan hadis. Ingat, di sini saya kasih tulisan makalah. Sebagian kitab menisbatkan perkataan ini kepada Umar Ibnul Khattab. Tapi saya karena khawatir tidak benar-benar perkataan beliau, saya cukup menuliskan makalah. Karena saya itu sangat berhati-hati, jangan sampai saya itu terjerumus ke dalam kebohongan, ya, kebohongan atau penipuan saat menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawabnya besar di akhirat nanti. Ma'u'tiyal abdu, tidaklah seorang hamba dikaruniai ba'dal Islam, setelah nikmat Islam, nikmatan khairan, satu nikmat yang lebih baik, min akhin solihin, dibandingkan saudara yang soleh. Kalau letter luck itu masih agak susah dipahami. Sekarang saya terjemahkan secara maksudnya atau muradnya. Tidaklah seorang hamba dikaruniai nikmat yang lebih baik setelah nikmat Islam, ya, dibandingkan nikmat dikaruniai saudara yang soleh. Saudara di sini maksudnya saudara seiman, saudara seiman. Jadi dengan ini saudara saya, saudara yang diikat dengan
keimanan. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bihi. Maka jika salah seorang di antara kalian mendapati kasih sayang dari saudaranya, falyatamassak bihi, maka adalah dia memegang erat-erat atau berpegang teguh kepada saudaranya itu. Di eman-eman ojo sampai aku kelangan konco sing koyo ngini. Karena dengan keberadaan dirinya, kita ini menjadi orang-orang yang semakin bertambah ilmunya. Kemudian senantiasa diingatkan tatkala kita salah, kemudian didukung tatkala kita benar, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya karena dia kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Jadi kan kalau punya teman kok dia ini perhatian dalam urusan agama, wah itu jangan sampai dilepas ya. Jangan sampai dilepas. Bukan berarti jangan sampai dilepas nang di bareng terus, bukan ya. Maksudnya koneksinya diusahakan nyambung terus ya. Saling nasihat menasihati, saling mewasiatkan kebaikan. Eman-eman, karena yang kayak gini ini jarang-jarang. Bukan 1001, 1001 gel ya, 1001 gel. Jarang-jarang ya. Punya teman yang ngajaknya baik, obrolannya itu ngajak yang membawa manfaat dan maslahat, itu jarang-jarang. Umumnya ya ngajaknya ngobrol ngalur ngidul yang tidak ada manfaatnya. Itu yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, sahabat yang soleh akan bersikap jujur kepada kita. Ini keuntungan yang kedua. Ini makalah lagi. Sodikuka man sodakoka, la man sodakoka. Ini keliru harokate, keliru arti ini. Sodikuka, temanmu yang sebenarnya adalah man sodakoka, dia yang jujur kepadamu. Lek bener ya dibenerno, lek salah disalahno. Bukan la man sodakoka, bukan orang yang selalu membenarkan. Dia ada teman itu yang selalu menyetujui apapun yang menjadi keinginan temannya. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengharapkan kebaikan temannya ini di dunia dan di akhirat. Dan tentunya tidak setiap yang menjadi keinginan seseorang itu baik. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Teman yang soleh akan mendukung tatkala kita benar dan akan mencegah tatkala kita salah. Itu teman yang sebenarnya. Maka jangan kalau punya teman kemudian mengingatkan kesalahan jangan ngamuk-ngamuk ya. Itu berarti teman yang sebenarnya. Kalau teman yang selalu mengiyakan itu justru itu bukan teman sebetulnya. Teman yang kadang berkata iya, kadang berkata tidak. Kadang setuju, kadang tidak. Tergantung sesuai apa tidak dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Itu teman yang sebenarnya. Misalkan ada orang ngimami, ya, kemudian bacaannya ada yang salah. Bacaannya ada yang salah. Namun kesalahannya berada pada tingkatan yang gak mungkin diingatkan pas sholat. Gak mungkin diingatkan pas sholat. Misalkan harusnya siratal ladzina an'amta alaihim. Ini kan harusnya an'amta. Nah, tapi bacanya tadi amta misalkan. Bacanya amta. Dua-duanya ketemu mim ya, ketemu mim. Atau mungkin itunya benar tapi kalau baca shotnya begini. Syirata ya. Syirata bukan sirata tapi dibaca syirata. Kan salah makhraj. Masa di tengah-tengah sholat diajak latihan makhraj so si su bas kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, nanti ketika sudah sepi ya, sudah sepi atau bahkan kita bertamu ke rumahnya biar empat mata, nggak ada yang tahu kecuali kita saja, kita sampaikan mohon maaf, padahal kita nggak salah tapi tetap awali dengan mohon maaf. Tadi saya mungkin salah dengar, padahal sudah jelas dengar salah ya. Mungkin saya salah dengar. Sepertinya tadi jenengan pas membaca itu begini, syiroto. Setahu saya seharusnya bukan seperti itu cara bacanya, namun siroto. Begitu.
Ini orang yang kayak gini ini adalah orang yang cinta kepada kita, ya, cinta kepada kita. Jadi orang yang mencari kebenaran itu kalau diingatkan malah bersyukur. Tapi orang yang mencari pembenaran kalau diingatkan ngamuk-ngamuk. Beda ya, kebenaran dan pembenaran itu beda. Kalau kebenaran itu standarnya jelasnya. Tapi kalau pembenaran standarnya nggak jelas, hawa nafsunya. Pokok jari hawa nafsu ini bener, ngotot bener. Ya apa caranya kudu bener sudah, ngotot sudah. Ada yang mengkritik, maka dia akan marah-marah, ya, marah-marah. Bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang muslim. Itu apa berarti kalau orang yang diingatkan kemudian ngamuk-ngamuk nggak terima itu berarti apa berarti? Bahasa syariatnya apa berarti? Apa bahasa syariatnya? Kalau bahasa Jawanya apa bahasa Jawanya? Istilah Jawanya apa? Dituturi orang kena itu apa? Ngeyel atau banggel. Ngeyel, banggel. Kalau bahasa syariatnya itu namanya al-kibru, sombong. Di sombong itu bukan tentang rumahnya megah, mobilnya mewah, ya, atau hartanya berlimpah, bukan tentang itu. Ya. Itu hanya sesuatu yang bisa menjerumuskan orang kepada kesombongan. Tapi banyak orang yang kaya raya, tapi orangnya sederhana. Ya, orangnya sederhana. Bahkan dia dengan kekayaannya membantu Islam dan kaum muslimin. Kesombongan itu berdasarkan definisinya Rasulullah SAW, al-kibru batrul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang dituturi terus ngamuk-ngamuk, nggak terima dan sebagainya, itulah kesombongan. Ya, batrul haq wa hum tunnas, dan menganggap rendah orang lain. Harta tadi itu ada kalanya bikin orang jadi sombong, menganggap orang yang status ekonominya jauh di bawah dirinya dianggap rendah, ya, dianggap rendah. Padahal tolok ukur mulia tidaknya seseorang di hadapan Allah itu bukan kaya dan miskin, akan tetapi takwa atau tidak. Jangan sampai kita punya keyakinan sing suki-suki berarti mulio mlebu surga kabeh, ya. Kemudian yang kismin-kismin neraka kabeh. Kok malas teman, kasihan ya. Sudah di dunia miskin, di akhirat masuk neraka, ya. Kasihan. Enggak, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang keuntungan yang ketiga. Keuntungan yang ketiga. Sahabat yang soleh akan selalu mendoakan. Nah, kalau punya teman-teman yang soleh, ya, maka mereka akan nggak ada henti-hentinya mendoakan kita, baik sepengetahuan kita maupun secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan kita. Da'watul mar'i, doa da'watul mar'il muslimi, doa orang Islam li akhihi, untuk saudara muslimnya, bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuannya. Jadi doanya diam-diam, tanpa sepengetahuannya. Jenengan pas sholat mendoakan tetangganya, ya, atau mendoakan sahabatnya, mendoakan teman kerjanya dan lain sebagainya, itu berarti doa tanpa sepengetahuannya. Dan jangan diceritakan, aku mau merindungan, mungkin nggak usah, ya. Itu nanti jadi riya, ya. Biarkan amal tersebut menjadi amal soleh kita, cukuplah Allah yang tahu. Doa orang Islam kepada saudara muslimnya tanpa sepengetahuannya mustajabatun, mustajab, ya, mustajab. Inda ra'sihi, di kepalanya, ya, di kepala orang yang berdoa tadi itu, malakun muwakkalun, ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengiringi dirinya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, tiap kali dia doa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, qalal malaku, malaikat tadi, malaikat yang ditugaskan untuk ngawal oleh Allah tadi, ya, qalal malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithal, semoga Allah mengabulkan doamu dan engkau mendapatkan kebaikan semisal, ya.
Tiap kali kita berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuannya, maka ada malaikat yang mengaminkan. Amin walaka bimithl. Tapi kita nggak dengar, tapi ada. Tapi ada, kita nggak dengar. Semoga Allah mengabulkan dan engkau mendapatkan kebaikan yang semisal. Yang semisal. Bisa jadi nggak sama, ya, tapi setara. Ya, setara. Dari sinilah kita itu bisa menjadikan ini sebagai senjata kita untuk meraih hajat-hajat yang kita inginkan. Sering-sering doakan orang, maka otomatis kita akan mendapatkan kebaikan yang serupa. Gitu. Apapun sudah, misalkan masalah rizki, doakan kaum muslimin mendapatkan rizki yang mudah, yang berlimpah, yang berkah. Dengan sendirinya itu juga menjadi bagian kita, karena malaikat mendoakan amin walaka bimithal. Semoga Allah mengabulkan dan semoga engkau rizkinya juga dimudahkan. Nah, kalau doanya malaikat mustajab apa tidak? Mustajab. Karena malaikat itu la ya'sunallah ma amaruhum, tidak bermaksiat kepada Allah sedikit pun pada apapun yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ada makhluk yang selalu taat, yaitu malaikat. Kemudian mengaminkan doa kita. Maka doanya adalah doa yang mustajab. Kita kehilangan barang, ya. Kita kehilangan barang. Caranya kalau mau mengamalkan ini, doakan orang-orang yang kehilangan barangnya dipertemukan oleh Allah dengan barang yang hilang itu, atau diganti dengan yang lebih baik. Otomatis kita akan mendapatkan kebaikan serupa. Begitu. Kita punya anak susah dinasehati, memel, ya, memel. Katanya orang-orang angel tuturani, ya. Doakan anaknya tetangga-tetangga kita, ya. Ya Allah, jadikanlah tetangga-tetangga saya ini mudah dalam menasehati anak-anaknya. Jadikanlah setiap kebaikan yang dinasihatkan kepada anaknya itu manut, taat kepada orang tuanya. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Itu malaikat mengaminkan. Amin walaka bimithl. Semoga Allah mengabulkan dan semoga Allah mengaruniakan kebaikan yang serupa untukmu. Itu otomatis nanti anak-anak kita akan tahu-tahu berubah. Tahu-tahu berubah. Bahkan ini ada kata menghafal, ya, misalkan menghafal Al-Quran. Kita menghafalkan ayat tertentu kesulitan. Biasanya mudah, ini kok susah sekali. Kita doakan kaum muslimin yang sedang menghafal Al-Quran diberikan kemudahan. Nanti tahu-tahu jadi mudah. Itu tipsnya begitu, ya. Tipsnya begitu. Tiap kali kita mendapatkan satu masalah atau kesulitan, doakan kaum muslimin, maka dengan sendirinya kemudahan itu akan datang untuk kita. Termasuk memohonkan ampun untuk kaum muslimin, itu otomatis dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya doakan kaum muslimin biar diampuni dosanya? Doanya bagaimana? Iya, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau nggak bisa bahasa Jawa nggak apa-apa, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ampunilah seluruh orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa-dosa mereka. Itu otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan per kepala, ya, kaum muslimin dari zaman Nabi Adam hingga saat itu berlangsung, di situ ada kebaikan kita untuk mereka. Berapa jumlahnya kaum muslimin mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang? Berapa miliar? Nggak tahu. Kita telah berbuat baik kepada mereka semuanya. Pada setiap doa itu ada kebaikan buat kita. Pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Yang keempat sekarang. Sahabat yang soleh, keuntungan yang keempat adalah akan menularkan kesolehannya kepada kita. Kalau laki-laki berarti kesolehannya. Kalau perempuan kesolehahannya. Ya. Kesolehahannya kepada kita. Dalilnya, ar-rajulu ala dini kholidihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, sahabat karibnya. Artinya perangainya, tindak tanduknya atau prinsip hidupnya dalam beragama itu mengikuti siapa yang jadi teman dekatnya.
falyandur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan atau melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Beda ya antara teman biasa dengan teman dekat. Kalau teman biasa ya kita dengan seluruh orang satu kampung ini teman semuanya, teman. Kita baik, kita murah senyum kepada mereka, kita menyapa, kita mengucap salam. Tapi kalau teman dekat ini beda, yang kita sering berinteraksi dengan dia, ngobrol, bertukar pikiran, itu yang dimaksud di sini, ya. Itu pilihlah orang-orang yang khusus untuk yang itu, teman dekat. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kita. Agama kita akan menyesuaikan diri dengan siapa yang menjadi teman dekat kita. Nah, kalau dia orang yang taat kepada Allah, kita akan ketularan taat. Kalau dia ahli maksiat, kita akan ketularan menjadi ahli maksiat. Yang berikutnya, ini semuanya hadis ya, saya tidak menyebutkan ini, jenengan bisa membacanya sendiri. Ini dari hadis. Yang berikutnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tashab illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan orang yang beriman. Beriman dengan lisannya, beriman dengan hatinya, dan nampak keimanan tersebut dalam perbuatannya. Jangan berteman kecuali dengan dia. Wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalau kita memberi makan orang yang bertakwa, maka di setiap ketakwaannya, yang bensinnya itu dari kita, makanannya dari kita, di situ ada pahala yang mengalir buat kita. Tapi kalau kita ngasih makan orang yang ahli maksiat, dia kenyang perutnya, kemudian tatkala kenyang perutnya, energinya digunakan untuk maksiat. Ya, ini katanya pagi ini ada, enggak jadi. Oh, ahad depan, mohon maaf, ahad depan ya, ahad depan. Itu memberi makan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini berarti memberi makan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketakwaan yang diamalkan oleh orang ini, di situ ada aliran pahala untuk yang memberi makan. Ini bisa dipahami ya. Nah, sekarang penutup ya. Yang syafaat pertemuannya akan datang ya. Hadisnya lumayan panjang, panjang. Nah, nanti yang akan datang. Yang ini. Insya Allah jenengan pernah dengar yang ini ya, pernah dengar mungkin dari khutbah atau dari ceramah kiai dan lain sebagainya. Matsalul jalisis shalih wassu. Permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil qur. Seperti pembawa minyak wangi dan penghembus api ya. Pandai besi di zaman dahulu itu kan apa? Ada alat untuk meniupnya begitu. Ya. Nah, itu. Seperti kalau bahasa gampangnya seperti penjual minyak wangi dan pandai besi gitu. Pandai besi. Gampangnya demikian. Saya tadi menerjemahkan letter lock. Fahamilul misk. Adapun orang yang membawa minyak wangi, ya, minyak wangi imma an yuhdiyaka, bisa jadi dia akan memberimu hadiah minyak wangi ya. Wa imma an tabta'a minhu, atau bisa jadi engkau membeli darinya ya, tentunya karena bolo dewe regone oleh rego murah. Bisa jadi kita dikasih cuma-cuma, bisa jadi kita beli tapi dikasih diskon besar-besaran ya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau bisa jadi kamu mendapatkan darinya aroma yang wangi. Karena gelibet bersama orang yang bawa minyak wangi atau jualan minyak wangi, kita keluar dari situ ikut harum. Bahkan kita salaman, tangan kita jadi harum ya. Kita duduk di situ saja itu sudah kena berbagai macam sesuatu yang bikin tubuh kita atau baju kita jadi harum. Itu bisa jadi dapat hadiah, bisa jadi beli tapi dengan harga murah, bisa jadi pulang dengan aroma yang wangi. Wa nafikhul qir, adapun penghembus api atau pandai besi,
Imma an yuhriqa thiyabak. Bisa jadi dia membakar bajumu. Kepletian geni, akhirnya sarungi bolong, ya. Bajunya bolong, ya. Kena api, ya. Atau bahkan lebih dari itu, ya. Lebih dari itu, kena apinya. Wa imma an tajida rihan khabithatan. Atau bisa jadi nggak kena apinya tapi kena asapnya, keluar dari situ baunya sangit, ya. Baunya sangit. Itu adalah permisalan orang yang punya teman baik dan orang yang punya teman buruk. Teman yang baik akan memberikan manfaat kepada kita dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian teman yang buruk akan merugikan kita dengan keburukannya. Begitu. Baik, ini yang kita bahas. Untuk yang pertemuan akan datang, kita akan bahas yang kelima dan yang keenam. Yang keenam itu yang tentang syafaat. Ya. Tentang syafaat. Jadi ada hadis panjang menjelaskan bagaimana kaum muslimin itu berjuang habis-habisan untuk mensyafaati saudaranya atau teman-temannya tatkala dulu mereka di dunia bersama-sama. Nanti insya Allah pertemuan yang akan datang. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke, Bu, silakan. Bedanya waris, hibah, dan wasiat. Ya. Kalau waris itu harta peninggalan si mayit, ya. Artinya itu hartanya belum dibagikan, ya, belum dibagikan. Murni peninggalannya si mayit. Itu nanti ada hitung-hitungannya, ya. Ada bagian-bagiannya sendiri yang sudah diatur oleh syariat. Kemudian kalau hadiah, ya sifatnya pemberian kita memberikan hadiah kepada orang, itu hadiah. Kemudian kalau wasiat, ya wasiat itu semacam pesan, tapi pesan yang mendalam. Pesan yang mendalam bahwasanya harta saya ini nanti yang ini saya wasiatkan disedekahkan untuk pembangunan masjid. Kemudian yang ini silakan dibagi dengan ahli waris yang lainnya, begitu. Wasiat itu tidak boleh melebihi berapa ukurannya. Saya cek dulu ya, saya khawatir salah. Wasiat itu nggak boleh seluruh harta saya wasiatkan untuk masjid, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ada batasannya. Sebentar saya cek. Sepertiga. Sepertiga. Maksimal sepertiga dari hartanya itu boleh diwasiatkan. Lebih dari itu nggak boleh. Walaupun sudah disampaikan tapi tidak usah direalisasikan. Jadi pas mau mati, wis donyaku kabeh iki tak kekno nang masjid misalkan, ya. Atau tak kekno nang ada tetangganya yang itu menjadi sahabat karibnya, tak kekno koncoku iku kabeh misalkan. Itu nggak usah dituruti wasiatnya. Wasiatnya yang dituruti hanya sepertiganya saja. Jadi yang sepertiga silakan berikan ke masjid atau kepada yang bersangkutan tadi. Adapun yang 2/3 itu silakan dibagi sesuai dengan perhitungan yang berlaku dalam ilmu waris. Begitu. Ngoten nggih? Itu rumit, ngitungnya itu rumit ya. Ngitungnya rumit. Butuh kajian khusus, kajian ilmu mawaris. Berikut. Iya. Kalau wasiatnya tidak dilaksanakan, ya maka ahli warisnya berdosa. Ya, berarti tidak melaksanakan amanah dari yang berwasiat tadi. Begitu, berdosa. Ya. Di amanat itu harus ditunaikan. Kata Nabi SAW, la amana liman la amanatalah. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna orang yang tidak amanah. Orang yang tidak amanah itu tidak sempurna keimanannya. Begitu, harus ditunaikan. Kecuali jika wasiatnya wasiat yang melanggar syariat Allah, maka nggak boleh
tunaikan. Selama tidak melanggar syariat Allah harus ditunaikan. Ada lagi? Nggih. Iya. Tidak bisa ya. Jadi tidak bisa seluruh hartanya diwasiatkan untuk diberikan kepada anak angkatnya, sementara anak kandungnya tidak diberi sama sekali. Iya, iya maksimal. Gregetan. Itu sesuatu yang lumrah. Tapi jangan sampai kebencian kita kepada si anak tadi itu menyebabkan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tanggung jawabnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun membagi harta sesuai dengan tuntunan syariat ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua itu kadang baru merasa jengkel dengan anaknya itu tatkala anaknya itu sudah dewasa ya. Dia lupa bahwasanya anaknya seperti ini adalah ada andil dari dirinya yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Jadi kita nggak boleh menyalahkan orang lain sebelum kita itu mengecek diri kita sendiri. Jangan-jangan kita juga punya andil dalam kesalahan tersebut. Artinya jangan ditumplek-blek nang wong liya gitu ya. Bisa jadi itu salahnya itu salah yang bersifat kompleks karena dari kita, atau mungkin kita salah milih lingkungan tetangga kita, hidup di lingkungan yang di situ orang-orangnya nggak bener. Akhirnya anak-anak kita bergaul dengan anak-anaknya tetangga yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya di situ ada kalanya seringkali ada kesalahan dari pihak orang tua juga. Cuma biasanya orang tua itu baru marah-marahnya pas mereka sudah wis kadung nggak karu-karuan, mereka baru itu tadi. Jadi sebisa mungkin mulai kecil anak kita sudah dididik agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti tatkala sudah besar tidak menyusahkan kita dengan kezalimannya. Betul nggih? Ada lagi? Nggih, Pak. Monggo, Pak. Wallahu a'lam ya, Allahu a'lam. Yang sepengetahuan saya yang semisal itu tidak bisa ya. Jadi kalau misalkan imamnya ini sholatnya 4 rakaat, ya makmumnya yang sholatnya 4 rakaat. Yang bisa itu kalau begini, orang sholat sunnah misalkan ba'diyah itu sholat apa tadi? Imamnya sholat isya terus dia sholat maghrib. Oh baik, aja kita mengerucut kepada kasus itu aja ya. Dia sudah berada di masjid dan sholat sedang ditegakkan. Ikut saja sholat isyanya. Nanti ketika sudah selesai sholat isya dan dia ingin sholat maghrib berjamaah, ketika ada orang yang sholat sunnah dia bermakmum. Jadi imamnya ini sholat ba'diyah isya, dia niatnya sholat maghrib, gitu bisa. Begitu bisa. Paham ya? Dia ikut sholat jamaah isya karena sholatnya sedang berlangsung. Ya. Ikut jamaah sholat isya. Kemudian nanti ketika sudah selesai sholat jamaah isyanya, dia ikut makmum kepada orang yang sedang sholat ba'diyah isya. Begitu saja. Ya, solusinya demikian. Nah, ini imamnya belum selesai, kemudian dia salam duluan. Ya.
Padahal hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ya. Jadi enggak bisa yang kayak tadi, enggak bisa. Ya. Bahkan begini, kaedahnya mohon maaf jika ini agak beda dengan praktek yang ada di tengah-tengah kita. Idza kabbara, jika imamnya takbir, fakabbiru, maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbir, janganlah takbir sebelum imamnya takbir. Kemudian wa idza raka'a farka'u, jika imamnya rukuk maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka', jangan rukuk sampai imamnya rukuk. Artinya apa? Yang benar itu begini, imamnya sudah rukuk, Allahu Akbar, sudah sempurna rukuk, baru kita boleh rukuk. Sebetulnya demikian. Tapi kan di lingkungan kita kan nggak gitu. Imamnya perjalanan menuju rukuk, makmumnya ikut perjalanan rukuk, iya kan? Begitu. Nah, itu sebetulnya yang sesuai sunnah tidak begitu. Ini sabdanya Nabi ya, bukan sabdanya saya. Wala tarka'u hatta yarka, jangan rukuk sampai imamnya telah sempurna rukuk. Jadi tunggu sampai Allahu Akbar baru kita gerak. Allahu Akbar. Dan seterusnya, Sami Allahu liman hamidah, kita baru bergerak menuju i'tidal. Ada yang apa itu Sami Allahu liman hamidah ikut baca itu juga, ada yang ketika berdiri langsung baca Rabbana walakal hamdu. Dua-duanya ada dalilnya. Kalau yang di NU biasanya ikut baca Sami Allahu liman hamidah, kemudian baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau yang Muhammadiyah biasanya imamnya Sami Allahu liman hamidah, dia enggak ikut baca Sami Allah, tapi langsung baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Semuanya ada dalilnya. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang itu, dan semuanya orang Islam. Ngoten. Sujud juga sama, nunggu imamnya sujudnya sempurna. Sabar dulu. Allahu Akbar, sudah sujud sempurna baru kita bergerak menuju sujud, dan seterusnya sampai salam. Begitu tata caranya. Kenapa kok demikian? Karena itulah yang sesuai dengan sunnah. Kemudian ini juga mengantisipasi kita itu barengi imam. Kalau barengi imam, akhirnya kita sholat tapi tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kan imam itu kadang apa itu begini, misalkan ya, ini misalkan tangan saya, imamnya ini, Allah, ini gerakannya agak lambat, lah makmumnya ini gerakannya masih tahes, cepet gitu. Akhirnya diselip, Allah, aku disuruh kok disik, ya. Itu sering saya menjumpai begitu, itu sering, ya. Sudah diselip duluan. Ini bukan bareng imam tapi nyelip imam. Jadi kayak di sirkuit jadinya, ini balapan terus, ya. Bahkan saya kalau pas ngimami teman-teman yang karakternya begitu, saya itu takbirnya tak tunda dulu, ya. Bukan sejak berdiri takbir, jadi bukan Allahu Akbar, tapi pas sudah menjelang nyampe di tempat tujuan baru saya takbir. Contohnya begini, misalkan ya, ini khawatir diselip itu, karena diselip itu artinya misalkan mau rokok, ya, maka Allahu Akbar. Jadi pas sudah ini baru saya mengucapkan Allah. Karena kalau Allah ini yang belakang langsung gerak semuanya. Yang belakang langsung nyelip, langsung ikut gerak gitu. Seiring dengan ucapan Allahu Akbar langsung ikut gerak. Maka saya nunggu agak doyong dikit baru Allahu Akbar. Sujud pun sama, saya nunggu sudah hampir ya, ini misalkan Allahu Akbar, sehingga mereka nggak bisa nyelip saya. Kecuali kalau mereka melihat gerakan langsung ikut gerak, itu beda lagi sudah. Begitu ya, jadi yang benar tunggu dulu sampai gerakannya sempurna baru kita gerak. Ya. Dan mohon maaf jika boleh jadi ini menyelisihi kebiasaan panjenengan. Ya. Yang benar begitu. Ya. Jadi yang benar tetap harus disampaikan walau adat yang berlaku ternyata nggak sesuai dengan kebenaran tersebut. Karena kalau kita diam, akhirnya umat akan terus-menerus lestari dalam ketidaktahuan. Dan orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti orang-orang di luar Islam, ahli kitab, itu ada ilmu-ilmu yang mereka sembunyikan. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka benar-benar menyembunyikan kebenaran
padahal mereka tahu. Jadi ada syariat Allah yang mereka sembunyikan demi tetap mendapatkan apa istilahnya, loyalitas dari jamaahnya. Jangan sampai seperti itu, karena itu adalah kezaliman, ya, karena menyembunyikan ilmu. Begitu Pak, nggih. Ada lagi? Yang mana? Yang tadi itu kalau kita sujud itu kan, ya kalau kita sujud dari berdiri, Iya. Lalu imamnya sudah sujud, Iya. Terus kita baru sujud. Tapi kadang kita belum nyampe, baru sujud, belum berdoa, imam sudah. Ini repot lagi ya. Itu apa? Iya. Nanti kalau saya jawab imamnya diganti saja gimana? Ya. Ini ada kasus yang beda ya. Jadi ini sudah ingin mempraktekkan sunnahnya Nabi. Jadi ketika imamnya sudah sempurna sujud, dia baru sujud. Masalahnya ketika dia perjalanan menuju sujud, imamnya sudah bangkit dari sujud. Ya, otomatis karena kondisinya demikian, akhirnya kita melakukan sedikit penyesuaian biar tidak ketinggalan imamnya. Tapi itu nanti setelah sholat harus diberi masukan biar tidak seperti itu terus cara mengimaminya. Karena itu berarti super cepat berarti itu. Karena kita masih perjalanan, beliaunya sudah bangkit dari sujud. Begitu. Kebanyakan kan imamnya belum nyampe sujud, kita sudah mengikuti. Iya. Kadang ya mungkin faktor itu akhirnya uber-uberan terus. Ya. Dibaca yang tenang biar makmumnya itu punya cukup waktu untuk sujud dengan sempurna. Misalkan kalau yang NU, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka itu sudah cukup ya, memberikan kenyamanan untuk makmumnya. Jangan sampai dibaca cepat, Subhana rabbiyal a'la, akhirnya buat begitu ya. Kalau yang Muhammadiyah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, dibaca dengan tenang, bukan cepet-cepetan ya. Akhirnya sujudnya seperti burung mematuk makanan, tuk begini akhirnya, dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh iya, baik Subhana rabbiyal a'la maupun Subhanakallahumma rabbana itu dua-duanya ada hadis sahihnya. Jadi jenengan yang baca ini tidak jadi NU, yang baca ini tidak jadi Muhammadiyah, akan tetapi menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sama dengan yang tadi i'tidal itu, ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hadisnya sahih. Ya, kemudian yang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya, hadisnya juga sahih. Sesekali pakai ini, sesekali pakai itu. Tapi saya hafalnya cuma satu, ya sudah enggak apa-apa, baca satu itu sampai wafat nanti enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Iftitah pun sama. Iftitah itu kan macam-macam. Iftitah itu ada 12 macam. Seingat saya ada 12 macam. Jangan pakai Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hadisnya sahih. Jangan baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Jangan juga jadi umatnya Nabi, itu hadisnya sahih. Jadi sesekali pakai ini, sesekali pakai itu ya, biar hafalannya terjaga. Saya dalam rangka menjaga hafalan begitu tak ganti-ganti, selang-seling pakai ini untuk menjaga hafalan. Karena kalau terus-menerus pakai yang versi ini terus, nanti yang lainnya jadi lupa. Lain halnya jika jenengan hafalannya punya cuma satu ya, dan mencukupkan diri dengan itu, ya nggak apa-apa, sudah pakai itu sampai ajal mendatangi kita, nggak apa-apa ya. Kita nggak bakal dimintai pertanggungjawaban gara-gara cuma hafal satu, nggak apa-apa ya. Bahkan ada kata jenengan surat pendeknya hafalnya cuma 3 kul saja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Allah itu menghendaki kemudahan, bukan kesulitan buat kita. Cuma kalau bisa kita berusaha menambah hafalan kita, biar yang tadi itu, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Ada lagi? Banyak pertanyaannya. Terus? Nggih. Saya pernah dengar sholat terus bersinggungan dengan anak yang belum sunat, itu katanya batal sholatnya. Benar? Tidak, sholatnya tidak batal. Sholatnya tidak batal. Karena sering kan kalau anak kecil di depan disuruh baru sunat, itu. Tidak, bukankah ada hadis yang mana cucu beliau Hasan dan Husain ikut sholat?
Kan ada demikian, enggak masalah ya. Enggak masalah. Cuma diusahakan softnya ini tidak terputus gara-gara biasanya ada anak itu kalau sholat lari-lari akhirnya softnya kan terputus. Nah, kalau dia anteng di situ nggak apa-apa. Ya, dia anteng di situ didampingi. Ngajak anak ke masjid itu bagus tapi butuh pendampingan karena kalau nggak didampingi mereka akan kumpul dengan teman-teman sak pantarane itu ya akhirnya buat acara sendiri ya. Kalau didampingi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa anak-anak di depan nggak apa-apa. Cuma jangan di sini. Di sini nih kalau bisa yang mengerti ya, yang mengerti karena boleh jadi nanti imamnya itu uzur, yang di belakangnya bisa maju. Kalau yang di belakangnya anak-anak nanti gimana? Kemudian yang di belakangnya imam kalau bisa yang memiliki kemampuan selevel dengan imamnya, ya selevel dengan imamnya sehingga boleh jadi imamnya lupa bacaannya nanti yang di belakang bisa mengingatkan. Gitu. Ada kalanya lupa, ya ada kalanya lupa namanya manusia, ada kalanya lupa. Nah, kalau nggak ada yang ingatkan nanti gimana? Ya. Ngoten Pak nggih. Jadi nggak apa-apa anak-anaknya ikut sholat, nggak apa-apa. Itu tidak membatalkan sholat. Nggak ada dalam kitab-kitab fikih. Tidak. Nggak ada dalam kitab fikih persentuhan tangan dengan anak, apalagi sama-sama laki-laki ini misalkan ya. Terus batal. Nggak ada ya, nggak ada. Tidak ada dalam kitab fikih satupun yang mengatakan demikian. Sholatnya tetap sah. Ya. Iya. Ya, tidak ada apa-apa. Iya. Okay. Baik, saya jawab yang itu ya. Jadi tuntunnya Nabi SAW, beliau itu yaltafitu ya yaminan wa shimalan. Beliau itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Jadi kita ikuti beliau kalau noleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan menoleh ke bawah begini ya. Ke kanan dan ke kiri sampai bahkan para sahabat mengatakan sampai kami melihat pipi beliau. Ya, sampai kami melihat pipi beliau. Jadi yang di belakang itu melihat pipinya beliau. Berarti kan olehnya sampai sempurna gini. Kelihatan pipinya dari belakang. Kalau begini, kayak doa apa nih ini, ya. Iya, begitu ya. Jadi nolehnya sempurna. Nolehnya itu sebetulnya bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini. Ya sebetulnya itu tidak sesuai tuntunan, tapi sholatnya sah. Ya kalau bisa diingatkan, ya kalau bisa diingatkan. Mengingatkannya empat mata biar tidak sakit hati. Kalau di hadapan banyak orang nanti sakit hati. Ya. Itu salah ya, menghadap ke bawah itu salah. Harusnya menghadap ke samping kanan dan kiri. Sama dengan sholat itu kadang ada yang sholatnya itu ngadep ke depan begini ya. Yang benar gimana? Harusnya ngadep ke tempat sujud. Nah, itu kita ingatkan tapi nunggu momen yang pas ya. Nunggu momen yang pas agar tidak sampai sakit hati, agar kebenaran bisa diterima tetap sebagai kebenaran. Cukup nggih? Mari baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.